Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Pada petang hari ini, kami boleh ada dan berada di tempat ini, seraya memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, berilah kami hikmat pengertian, bahkan kebijaksanaan, ketika kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Begitu juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, kiranya Tuhan boleh memberikan pengertian sehingga apa yang boleh didengar melalui firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang menyatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita patut bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah persekutuan keluarga. Biarpun kondisi seperti ini, kita boleh beribadah secara virtual. Tentunya ini juga tidak mengurangi akan hikmat daripada kita di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang dimana terambil dari Hosea 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7, tentunya di sana banyak hal yang perlu kita ketahui. Kalau kita melihat teks bacaan kita dari pasal 11 ayat 5 sampai 7 adalah bagian dari pasal 11 yang mengisahkan tentang pengingkaran Israel. Pengingkaran bangsa Israel terhadap Tuhan. Ini terkait latar belakang sejarah maupun asal-usul sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita mundur ke belakang, kita lihat ayat 1 sampai 4, bahwa di sana menjelaskan tentang sejarah masa lalu bangsa Israel. Di mana bangsa Israel tentunya sudah lupa akan sejarah-sejarah masa lalu. Apa yang dialami bangsa Israel tentunya
dia lupakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dia lupakan. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah bangsa Mesir. Dia hidup di tengah-tengah perbudakan. Itu sejarah bangsa Israel. Tetapi di dalam kehidupan mereka, apapun yang menjadi kebaikan, apapun yang diberikan Tuhan dengan penuh cinta kasih Tuhan, dia abaikan. Bahkan dia boleh dikata meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak terhitung berapa besar kasih Allah atas mereka. Walau berulang kali mereka berbuat dosa, menjauhkan diri dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali. Bagaimana Tuhan sendiri, Allah sendiri begitu kasih setianya besar, kasih sayangnya terhadap bangsa itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sebaliknya. Dia meninggalkan Tuhan, dia memanggil dewa-dewa, Baal, bahkan tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal kalau kita lihat bagaimana sejarah bangsa Israel itu sendiri, baik dia di dalam bangsa Mesir, dia dijadikan budak, bahkan ketika dia bisa keluar dari tanah Mesir, sebenarnya mereka harus menyadari bahwa itu semua karena kasih sayang Tuhan terhadap bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada perikop bacaan kita di dalam Hosea 11 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 merupakan sikap dan tindakan Tuhan terhadap pembangkangan Israel. Disanya nyata dituliskan di ayat 5 menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Bahkan Hosea menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang terus membelakangi Tuhan, terus meninggalkan Tuhan, dia akan dihukum. Inilah saatnya murka Allah, murka Tuhan datang kepada bangsa Israel. Begitu juga di ayat 6, di sana dijelaskan bentuk hukuman apa yang akan dialami oleh bangsa Israel, yaitu hukuman di mana peperangan akan terjadi. Semua bangsa Israel akan dimusnahkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Biarpun dia sembunyi di mana, Tuhan akan kejar. Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sudah mendukakan hati Tuhan. Dia akan membuat peperangan yang sungguh luar biasa. Dia akan memporak-porandakan kota-kota, benteng-benteng, dan pintu-pintu gerbang yang kuat juga kokoh, sekalipun tidak akan mampu untuk menahan serangan peperangan tersebut. Ini yang akan terjadi terhadap bangsa Israel. Di ayat 7 juga dijelaskan bagaimana rasa kecewa Tuhan terhadap bangsa Israel. Meskipun berita hukuman telah disampaikan oleh Hosea, namun Israel tidak mampu bertobat, tidak mau bertobat. Bahkan Israel masih betah untuk membelakangi Tuhan dan menduakan hati Tuhan. Ini yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita, di mana dalam ayat 5 sampai 7 dijelaskan tentang pembalasan Tuhan terhadap
bangsa Israel. Tetapi di balik itu semua, saudara-saudara, Allah tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan Israel. Dan kita sebagai umat pilihannya, tentunya Allah itu pun tidak kurang cara untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Kita sebagai anak-anaknya, tentunya Allah itu juga panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat. Walaupun banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hatinya, kasih Allah tidak akan pernah habis untuk hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, ibarat kacang lupa akan kulitnya, di mana sudah dituliskan, di mana sudah dialami oleh bangsa Israel. Bahkan kita bisa melihat sejarah bagaimana bangsa Israel itu. Kalau kita melihat ada satu cerita, kita tentu tidak asing dengan cerita rakyat, yaitu maling kundang. Cerita tentang seorang anak yang melupakan kebaikan seorang ibu yang telah membesarkannya. Setelah kaya, ia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin itu. Tetapi ibunya berusaha menyadarkan mereka. Tetapi ia tetap tidak mau mengasihi dan tidak mau mengakui. Akhirnya kesabaran sang ibu, tentunya sebagai manusia, kesabaran itu habis. Maling kundang dikutuk menjadi batu. Kesabaran sang ibu sebagai manusia ada batasnya. Nah, kita bisa rasakan seperti ini. Hosea menggambarkan hati Allah yang penuh belas kasih dengan begitu indah. Meski begitu, kebaikan dan belas kasihnya kerap kali dilupakan oleh umat Israel. Dan tentunya kita juga kadangkala seperti bangsa Israel juga. Seringkali kita mengabaikan, seringkali kita mengindahkan, bahkan seringkali kita meninggalkan Tuhan, menduakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Seringkali kita alami, bahkan mungkin kita sudah lupa, bahkan menjual Tuhan kita dengan alasan-alasan tertentu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana keberadaan bangsa Israel sebagai barometer kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kadangkala hubungan antara kita dengan Allah, ada kalanya kita jauh, ada kalanya kita ke kiri, ke kanan. Kita tidak terfokus kepada Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan bagi umatnya telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ia memikul salib, lambang dosa, juga kutuk, menggantikan kita agar terbebas dan selamat. Marilah kita menyadari, biarpun keterbatasan kekurangan kita akui di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat hati Tuhan senang. Yaitu kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran dimanapun kita berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita, haruslah kita membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihi. Apapun yang kita
hadapi, apapun yang kita miliki. Banyak pergumulan persoalan hidup setiap manusia mengalami, tetapi kadangkala Tuhan yang selalu disalahkan. Bagaimana Tuhan ini bisa terjadi pada kita? Bagaimana Tuhan ini bisa ada di dalam kehidupan kita? Kita tidak menyadari bahwa setiap persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, kepahitan-kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita, seringkali itu karena ulah kita sendiri. Kita senantiasa menganggap Tuhan yang salah. Tuhan tidak menghiraukan kita. Tuhan tidak menolong kita. Tetapi kita berpikiran bahwa semua itu karena cobaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita. Semua pergumulan persoalan ada di dalam hidup kita. Itu Tuhan mengizinkan supaya kita lebih kuat, supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa tindakan-tindakan yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, kita harus akui bahwa segala persoalan mungkin boleh terjadi. Itu adalah ujian dari Tuhan. Tuhan mengizinkan ujian itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita boleh menghadapi ujian itu? Bagaimana supaya Tuhan boleh mengasihi kita kembali? Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita bisa melihat bangsa Israel yang begitu luar biasa menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Kita juga percaya bahwa ketika kita mengalami kepahitan, mengalami persoalan hidup, kita percaya Tuhan masih sayang kepada kita. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara, keluarga kita, untuk senantiasa meninggikan nama Tuhan. Bukalah hati pada Allah agar kita menjadi seperti yang Ia inginkan dan kita dimampukan mengasihi dengan setulus hati. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, seraya memuji memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, kami boleh melalui kehidupan kami, seluruh aktivitas, pekerjaan, kegiatan kami boleh lakukan. Kami percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan terima kasih apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami, apa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kami, kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan iman percaya kami. Terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarpun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati keberadaan mereka. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan berikan sukacita. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita mereka
di dalam setiap kesuksesan, baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana setiap menapak kehidupan anak-anak kami dalam menempuh pendidikan, biarpun melalui virtual, di dalam mekanisme belajar, Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh mengikuti apa yang menjadi arahan didikan ibu guru ataupun bapak guru. Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan, Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan orang tua, bahkan selalu turut akan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati akan persekutuan kami ini. Biarlah persekutuan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh layak untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa akan keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati keberadaan bangsa dan negara kami. Biarpun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk menghadapi pandemi COVID ini. Banyak korban-korban yang jatuh, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan ketabahan, kesabaran, bahkan Engkau kuatkan kami untuk menghadapi musibah ini. Kami percaya ini semua boleh terjadi karena seizin Tuhan, sehingga semuanya ini merasakan akan keberadaan pandemi ini. Oleh sebab itu ya Bapa, berilah bangsa dan negara kami kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Para medis, dokter, bahkan pemimpin-pemimpin kami untuk boleh memberikan arahan, kebijakan, sehingga sebagai bangsa yang besar ini boleh sadar akan adanya pandemi ini. Biarlah Tuhan protokol kesehatan tetap kami jalankan, bahkan sebagai warga yang baik tentunya akan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah maupun bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, terlebih Kota Balikpapan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Para pemimpin, baik wali kota, bahkan unsur-unsur pimpinan instansi yang lain, Tuhan memberkati. Begitu juga yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu demo yang terjadi di mana-mana. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mendampingi, bahkan Engkau memelihara rasa kedamaian, bahkan kebersamaan. Biarlah kami satu sama lain mensyukuri apa yang ada, bahkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Kiranya Tuhan boleh itu dijalani, tetapi boleh berjalan dengan damai. Setiap manusia mempunyai akan tujuan, mempunyai akan maksud, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja atas kami semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau lindungi Kota Balikpapan dari segala kerusuhan yang ada. Biarlah semuanya itu boleh berakhir dengan damai. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Terlebih kami berdoa untuk GPIB yang ada di Balikpapan ini. Tuhan memberkati setiap unsur-unsur pimpinan gereja, baik pendeta, vikaris, presbiter, seluruh pelayan-pelayan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan juga GPIB Getsemani Balikpapan, baik
pendeta Leni beserta keluarga, Tuhan memberkati. Begitu juga seluruh majelis yang ada, Tuhan memberkati. Pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, pegawai kantor, kostur, dan seluruh yang menopang akan berlangsungnya persekutuan GPB Getsemani Balikpapan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, ungkapan syukur hati kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.